Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Malam Satu Suro ya, dan upacara jamasan atau membersihkan pusaka. Itu arti yang selama ini diketahui orang. Nah, sebenarnya untuk menjamas pusaka Tosan Aji, apakah harus diwarangi? Dan apakah Malam Satu Suro itu, jadi menjamas itu yang dijamas cuma pusaka aja? Dan apakah harus Malam Satu Suro atau tanggal 1 Suro? Apakah seperti itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tadi jadi muncul ya di WA saya. Jadi banyak teman-teman yang bertanya. Nah, sebelum saya menjelaskan semua itu, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, oke, saya mulai. Sebenarnya untuk jamasan, apakah itu hanya untuk Tosan Aji? Jawabannya tidak. Nah, untuk menjawab ini kita memang harus tahu sebenarnya jamasan itu sendiri apa. Nah, ini akan saya pakai referensi yang dari salah satu empu ya, yang selama ini di mana saya belajar ke beliau. Itu di salah satu grup ya, di grup pembelajaran Tosan Aji. Nah, jadi di sini jamasan itu sebenarnya itu adalah upacara ya, sebagai wujud terima kasih kita atau rasa syukur kita kepada Gusti Allah atau Yang Maha Kuasa atas semua yang diberikan ke kita melalui sarana atau perlengkapan yang membantu kita selama ini. Misalnya kalau dulu para kesatria punya namanya Tosan Aji pusaka kayak ini. Jadi memang dibersihkan biasanya. Walaupun membersihkan tidak harus nunggu Malam Satu Suro gitu. Minimal sebulan sekali itu lebih bagus secara rutin. Itu. Dan selain ibaratnya pusaka Tosan Aji, jadi itu juga perlengkapan lain ya, misalnya kayak ini ya, jadi ini golok gini ya. Kalau ini memang selama ini membantu kita ya, ini juga kita bersihkan, kita cuci lah istilahnya, kita bersihkan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Gusti Allah. Dan melalui sarana ini ya yang telah membantu kita. Jadi tujuannya itu juga membersihkan ini juga ya. Karena ini juga sudah banyak membantu ya dari di dapur terutama ya. Kalau pas kebetulan lauknya kayak ayam daging gitu, ini memang sangat perlu gitu loh. Jadi tidak hanya Tosan Aji sekali lagi. Jadi tidak hanya Tosan Aji aja ya, tidak hanya Tosan Aji seperti ini ya. Tidak hanya Tosan Aji. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah misalnya untuk yang Tosan Aji, ketika kita jamasi, apakah harus diwarangi gitu loh? Ya tentu tidak. Jadi jamasan tidak harus mewarangi, tidak sama dengan mewarangi gitu loh. Kalau memang belum waktunya diwarangi ya tidak perlu diwarangi, cukup dicuci aja. Gitu. Kadang-kadang untuk menghormati jadi pakai kembang, jadi biar wangi ya, itu untuk menghormati aja ya. Habis itu dikeringkan pakai kain kering dan langsung diminyakin. Jadi biar tidak mudah berkarat. Kalau yang memang sudah waktunya diwarangi, misalnya sudah cukup banyak karatnya harus dibersihkan, ya memang sebaiknya diwarangi. Tapi sekali lagi itu tidak wajib gitu loh. Tidak wajib. Jadi kalau memang masih bersih, masih bagus, ya tidak perlu diwarangi. Itu yang dua yang perlu teman-teman ketahui. Dan apakah harus Malam Satu Suro atau tanggal 1 Suro? Ya nggak harus. Kenapa kok tanggal 1 Suro ya? Karena itu momen tahun baru. Ibaratnya kita akan menempuh hidup baru gitu loh. Jadi ketika upacara jamasan itu, jadi selain kita bersyukur karena sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa segala sesuatunya melalui sarana perlengkapan ini, misalnya Tosan Aji, alat-alat pertanian gitu loh.
Kalau di Keraton Solo ada yang kerjanya ibaratnya ngerawat kereta itu ya, yang megang kereta, ya itu keretanya dimandiin juga gitu loh. Jadi itu sebagai, sekali lagi sebagai wujud terima kasih gitu loh. Terima kasih karena sudah ibaratnya ini sudah menjadi sarana yang membantu kita gitu loh. Tetap berterima kasihnya ya kepada yang Maha Kuasa, kepada Gusti Allah. Jadi jangan salah ya. Jadi orang lain melihat, weh malam satu suro jam masang, waktunya ini biar gini-gini lah, dihubungkan dengan klinik. Jadi ya nggak seperti itu gitu loh, nggak seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu gitu loh. Itu sebagai wujud rasa syukur, sekali lagi sebagai wujud rasa syukur kepada yang Maha Kuasa. Karena sudah memberi kita banyak hal melalui sarana peralatan-peralatan yang sudah membantu kita selama ini. Dan ini diharapkan untuk kedepannya masih tetap bisa membantu kita gitu loh, sarana ini. Jadi itu yang perlu diingat untuk malam satu suro. Jadi mulai sekarang malam satu suro yang klinik, yang apa, yang horor, udah jadi diluruskan lagi ya, diluruskan lagi. Jadi yang kecampuran hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman untuk belajar budaya itu memang ibaratnya ya jangan keliru ibaratnya. Belajar keris, belajar apa kalau dari ibaratnya dalam tanda kutip orang yang senang klinik atau dukun klinik. Saya bilang dukun klinik ya soalnya ada dukunnya baik juga. Kalau dulu dukun beranak, dukun yang semacam tabib yang bantu menyembuhkan itu baik gitu loh. Cuma gara-gara dukun yang klinik itu, dukun-dukun yang lain jadi namanya jelek gitu loh. Nah jadi sekali lagi seperti itu ya. Jadi untuk belajar budaya sekali lagi memang tetap yang pertama gunakan logika kita, tapi tetap dengan hati yang terbuka ya. Karena nanti terutama di bidang-bidang perkerisan atau apa, nanti akan ada banyak hal yang teman-teman bilang mistik ya, atau sesuatu yang belum terjelaskan nanti akan terjadi. Kalau yang seperti itu memang kalau kita tidak terbuka ya kita kacau gitu loh. Tapi kita tidak bisa melulu semuanya dianggap mistik, enggak. Tetap kedepankan logika dulu. Baru ketika logika tidak bisa menjelaskan, ya hati kita harus terbuka gitu loh. Dan memang ada hal-hal seperti itu, yang mistik seperti itu. Nah itu aja informasi dari kita. Jadi selamat tahun baru ya. Yang muslim tahun baru Muharram ya, Muharram. Kalau yang Jawa ya satu suro gitu ya. Itu aja. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.